Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3170, 3171, 3172. Yihe berdiri di atas kota, memandangi ribuan serigala iblis di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Terutama Lang Feng. Yihe tahu posisinya di hati Yixia. Yixia bermain di hutan sejak kecil, dan selalu ditemani oleh Lang Feng. Bisa dikatakan Lang Feng memperhatikan Yixia tumbuh dewasa. Tapi sekarang, Yixia ingin Lang Feng mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Setelah kota Kekaisaran Iblis diperintah oleh Hu Ben selama jangka waktu tertentu, banyak tentara setia yang dibunuh secara brutal, dan kesetiaan seluruh kota Kekaisaran Iblis kepada Yihe menurun drastis. Menghadapi musuh besar sekarang, dengan perbedaan kekuatan yang ada, tidak dapat dihindari bahwa hati banyak prajurit di kota Kaisar Iblis akan terguncang. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Lang Feng untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini hanya Lang Feng yang paling setia, Yixia juga ingin aura serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi para prajurit di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Biarkan para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini mendapatkan kembali semangat juang mereka. Demikian pula, Lang Feng juga memahami hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya bisa ditukar dengan keamanan kota Kekaisaran Iblis, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Lang Feng berdiri dengan tenang di depan ribuan serigala iblis. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat rambut di tubuh Lang Feng menari mengikuti angin. Menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Lang Feng penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah, tanpa rasa takut sedikit pun. Ribuan serigala iblis itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Lang Feng setia pada kota Kekaisaran Iblis, dan ribuan serigala iblis ini setia pada Lang Feng. Karena kesetiaan, mereka tidak takut mati. Bunuh! Lang Feng tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monster serigala besar, bergegas menuju musuh. Ribuan serigala iblis di belakang mereka juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang dan mulai bertarung. Monster serigala ini tidak kuat, bahkan Lang Feng pun tidak terlalu kuat. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lawan. Namun mereka bertekad untuk mati dan tidak ada rasa takut sedikitpun. Suara pembunuhan itu mengguncang langit. Asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kaisar Iblis, seketika ada segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Yixia mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara pembunuhan berangsur-angsur berhenti, dan asap mesiu berangsur-angsur menghilang. Ribuan serigala iblis semuanya berlumuran darah, tidak ada satupun yang selamat. Tapi kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh sangatlah rendah. Terlihat mayat Lang Feng tergantung tinggi di atas tombak musuh, yang memprovokasi kota Kekaisaran Iblis dengan cara ini. Melihat tubuh Lang Feng, Yixia tidak tahan lagi, menutupi wajahnya dan menangis. Mata Yihe juga menjadi lembab. Banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis melihat pemandangan ini, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh, dan benang merah muncul di mata mereka. Pada saat ini, darah banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis muncul. Di gunung beberapa mil jauhnya, Raja Li melihat bawahannya telah menggantungkan tubuh Lang Feng untuk memprovokasi dia, dan langsung mengumpat dengan marah, "Idiot, kamu masih memprovokasi dengan cara ini? Apa kamu mau memprovokasi pihak lawan untuk bertambah ulet? Ayah, bahkan jika kota Kaisar Iblis itu memberikan perlawanan, apa yang bisa mereka lakukan?" Tokoh-tokoh penguasa kota Kaisar Iblis telah dibersihkan, dan hanya tinggal beberapa orang saja yang tidak teguh pikirannya, dan mereka tidak bisa memberikan pengaruh apapun. "Omong kosong, kamu gak tahu apa-apa, suruh mereka segera mundur." Li Wang memarahi Li Xing dengan keras. Li Xing tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang berada di garis depan, tiba-tiba terdengar suara mengguncang gunung, dan suara pembunuhan mengguncang langit.
Gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan dibuka, dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang awalnya penakut, sekarang seperti dewa pembunuh, mereka membunuh musuh satu persatu. Tanpa perintah Yi, seorang jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar, darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya. Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Li Xing sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa seperti ini semangat juang prajurit dari kota Kekaisaran Iblis. Perlu diketahui bahwa para prajurit ini dulu ditindas oleh Huben. Prajurit yang punya kekuatan telah dibunuh, dan yang tersisa adalah yang tidak punya kekuatan. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang pada awalnya tampak pengecut, menunjukkan semangat tak kenal takut pada saat ini. Li Xing tidak punya waktu untuk mengeluarkan perintah mundur, dan puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu terhanyut dalam sekejap. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut mati dan tidak takut berdarah. Untuk sesaat, para prajurit kota Raja Mingli yang terbunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan mundur satu demi satu. Melihat semua ini, Yi He merasa lega di hatinya. Meski demikian, dia tahu bahwa stimulus singkat ini mengejutkan Raja Li, tetapi pasti hal ini tidak akan berlangsung lama, dan akan sulit dilakukan di masa depan. Yi He memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, diperkirakan tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar itu, yang akan bisa kembali. Untuk sesaat ketenangan berangsur-angsur kembali di kota Kekaisaran Iblis. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami perkelahian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat suara-suara tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di sana, hati setiap prajurit diselimuti awan. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat, hari sudah mulai gelap. Mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli, kata Yi Xia lembut. Tapi Yi He berdiri tak bergerak, karena semua yang mati di bawah itu adalah rakyatnya. Yi He sangat sedih. Melihat Yi He tidak bergerak, Yi Xia tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Setelah sekian lama, hari sudah gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi daratan, seolah-olah lapisan es perak telah ditaburkan di daratan. Ayah, lihat apa itu? Yi Xia tiba-tiba menyadari bahwa di depan bulan purnama, sebuah bayangan terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Li Xing yang berada di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara itu. Ayah, ada situasi. Li Xing berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan sebuah pesawat besar di udara. Pesawat, Li Wang sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin ada pesawat di sini? Di daerah ini, hanya Sekte Fetianzong yang memiliki pesawat. Tetapi pesawat dari Sekte Fetianzong tidak boleh terbang ke sini. Li Wang sangat bingung, dia tidak mengerti kenapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menembak jatuh pesawat itu? Li Xing bertanya. Namun, Raja Li melambaikan tangannya, mari kita lihat dulu, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini. Kita harus tahu bahwa pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahalnya biaya pembuatannya, mereka juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka mengenal Li Wangcheng, mereka tidak bisa membangun sebuah pesawat. Li Wang merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa jika dia bisa memiliki sebuah pesawat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika pada saat ini, dia berani menyinggung keluarga sekte manapun, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Li Xing dan Li Wang menyaksikan tanpa daya saat pesawat itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Namun saat ini, Yi He yang sedang berdiri di tembok kota, akhirnya tersenyum saat melihat pesawat itu semakin dekat. Tuan Chen, ini seharusnya Tuan Chen yang datang. Yi He mengerti betul bahwa Dev datang bersama Ji Yun dari Sekte Feitian. Jadi jika Dev datang dengan menaiki pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Dev, bagaimana dia masih bisa kembali dengan pesawat? Bukankah pesawat ini memiliki rute yang tetap? Yi Xia sedikit penasaran, dan tidak mengerti kemampuan apa yang dimiliki Dev untuk bisa kembali dengan menaiki pesawat. Yi He tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap pesawat di langit.
Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Dev juga melihat para prajurit di tembok kota menunggu dengan kekuatan penuh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihatlah mayat-mayat yang berserakan di tanah, mungkinkah sedang terjadi perang? Ji Yun melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan mau tidak mau terkejut dengan mayat yang menggunung dan lautan darah. Adegan yang pernah dia lihat, tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka, itu tidak banyak. Namun dalam pemandangan di depannya, ada puluhan ribu mayat, dan mayat-mayat itu menumpuk di atas bukit. Terlalu berdarah dan sangat menakutkan. Gao Qilan tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Dev sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan hal seperti itu terjadi, dan itu adalah kota Raja Mingli menyerbu kota Yao Huang. Adegan seperti ini hanya akan muncul dalam perang antara dua kota. Ji Yun, segera turunkan pesawat, perintah Dev pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, dan melihat pesawat itu turun menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang belum pernah melihat pesawat sebelumnya, jadi mereka mengelilinginya satu demi satu. Melihat ini, Yihe membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Dev keluar dari pesawat, mata Yihe penuh dengan kegembiraan dan berkata, Tuan Chen, senang sekali Anda kembali. Yixia memandang Dev, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa aura Dev telah banyak berubah. Apa yang terjadi? Dev bertanya pada Yihe. Tuan Chen, mari kita bicarakan ini di istana. Setelah Yihe selesai berbicara, dia memerintahkan Yixia untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Liu Ruyan, Juliet, tetua ketiga dan yang lainnya bergegas ketika mereka mendengar bahwa Dev telah kembali. Setelah berbasa-basi sebentar, Yihe berkata kepada Dev, Tuan Chen, hari ini kota kerajaan Mingli melancarkan serangan terhadap kota Kekaisaran Yao Huang kami. Meskipun itu hanya serangan tentatif, kami juga menderita banyak kerugian. Lang Feng, dan semua serigala mati dalam pertempuran ini. Saat berbicara tentang ini, wajah Yihe penuh dengan kesedihan. Ketika Dev mendengar bahwa Lang Feng telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan kota Yao Huang, bisakah Anda menahan serangan kota kerajaan Mingli? Dev bertanya. Yihe menggelengkan kepalanya. Pada saat Hu Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang di kota Kekaisaran Iblis terbunuh dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Hampir tidak mungkin untuk menahan serangan kota Raja Mingli, kecuali ada bala bantuan untuk membantu. Tetapi di dunia surga dan manusia ini, tidak akan ada yang membantu. Meskipun demikian, saya sudah meminta Nona Helena untuk memberitahu kota-kota raja lainnya. Selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Yihe memberitahu Dev tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Dev masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung ikut menyerang Yihe dan juga Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Yao Huang dan Mingli Wangcheng adalah karena jaraknya yang jauh, dan kota Yao Huang dan Mingli Wangcheng berada dalam posisi kooperatif. Jika satu kota diserang, maka kota lain pasti akan bergegas untuk membantu menyelamatkan. Oleh karena itu, kota kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup percaya diri untuk menghadapi keduanya secara bersamaan. Tapi sekarang kota Raja Mingli dan kota Yao Huang menjadi bermusuhan. Orang lain dapat memanfaatkan kekacauan ini dan mencaplok kota Yao Huang dan kota Raja Mingli satu persatu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu pasukan yang dikirim kota kerajaan lain itu, akan bersatu dengan pasukan Raja Mingli. Lalu mereka menyerang kota Yao Huang bersama-sama, lalu mereka berbagi rampasan di antara mereka. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi, dan harus diwaspadai. Yihe juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini, tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan cara lain.